Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa aja perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan untuk di time frame daily ya, market masih membentuk sebuah rising wedge, yaitu chart pattern atau membentuk sebuah bearish flag ya. Dan rising wedge ini ada area tren atas dan tren bawah yang sudah saya buat, dan tentunya areanya masih dalam area rising wedge, belum ada keluar dari posisi tersebut. Bahkan di pembentukan terakhir ada bearish engulfing yang tentunya ada retest koreksi terjadi penguatan ya terhadap pergerakan indeks dolar di hari Senin kemarin. Kemudian market bergerak turun dan membentuk sebuah long legs doji. Artinya di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Bahkan dengan adanya ini ya pastinya market bisa bergerak bullish dan bisa bergerak bearish dari konfirmasi long legs doji. Tapi secara keseluruhan tekanan sellernya ini masih kecenderungan masih sangat kuat. Artinya ada potensi sebelumnya di sini ada membentuk sebuah area impulsif ya, pergerakan impulsif, tapi ternyata tidak mampu break di atas daripada resisten di impulsif bullish, dan di hari berikutnya ada dorongan seller yang sangat signifikan dan memakan daripada candle warna hijau. Ini menunjukkan progres adanya tekanan seller terjadi di 1-2 hari ini. Dan kalau kita perhatikan, besar kemungkinan yang masih menjadikan titik uji berikutnya adalah level yang lebih rendah tentunya, tapi kita akan lihat progresnya ya, karena kalau di posisi sebelumnya struktur yang jelas di sini ada bullish engulfing. Selama area open 102.51 tidak terjadi breakout, maka kecenderungannya masih ada tekanan bullish yang tentunya menguji sekali lagi area resisten. Ini dari gambaran di time frame daily. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jamnya. Oke. Nah, saya melihat pola yang terjadi di time frame 4 jam untuk indeks dolar ya. Kemarin ini polanya saya juga sudah menggambarkan ya di weekly analisa kemarin, di mana indeks dolar memiliki kecenderungan bullish ya di sini. Jadi saya melihatnya dari ini ya. Ada bearish engulfing kuat. Ini adalah strukturnya retest atau koreksi ya tepatnya, dan ada pembentukan bullish engulfing di hari kemarin. Tapi tentunya area bullish engulfing ini tidak mampu bergerak cukup signifikan ya. Artinya di posisi sesi berikutnya ya, sampai dengan sesi Amerika terjadi dorongan seller yang menurut saya cukup signifikan. Hampir terjadi breakout close di bawah open bulls, yaitu di 102.869. Gagal ya. Ini juga dampak daripada news semalam ya, ISM Manufacturing PMI yang menunjukkan potensi negatif terhadap indeks dolar dan terjadi penurunan, tapi tidak mampu break di bawah open bulls di area 102.86. Ini menunjukkan acuan bahwasanya buyer masih memiliki dorongan kuat ya. Jadi memang indeks dolar saat ini masih dalam kecenderungan bullish ya. Trennya juga bullish, dan sentimen pasar juga melihatnya masih dalam dorongan yang sangat signifikan bullishnya, dalam arti seperti ini karena keputusan daripada Jeremy Powell yang menunjukkan aktivitas hawkish dalam mengambil keputusan di beberapa pertemuan ke belakang kemarin yang menunjukkan kondisi indeks dolar ini betul-betul kokoh. Tapi ya tetap kalau secara teknikal selama open 102.86 di time frame 4 jam ini tidak terjadi breakout close di bawah level tersebut, ya dorongan bullishnya masih sangat kuat. Dan sekarang kita sudah punya range acuannya ya. Ini range area breakoutnya. Ini adalah open bearsnya, oke, mendekati high weekly ya. Ini open bearsnya. Kemudian open bullsnya di sini. Nah, ini yang saya akan jadikan acuan hari ini ya, dalam bayang-bayang bullish engulfing. Karena di sebelumnya ada bearish engulfing. Jadi gini, ini saya akan batasin, saya jadikan breakout area ya. Artinya selama areanya ini belum di breakout ya, market masih kecenderungan bergerak seperti ini seperti ini ya. Ini kan belum terjadi breakout. Kalau dia sudah terjadi breakout ya kecenderungannya pasti akan terjadi penurunan. Karena di sini juga ada area demand yang menurut saya memiliki potensi
bagus ya, terlihat di area ini. Artinya gini, kalau market break di area tersebut, maka akan memiliki kecenderungan adanya terjadinya bearish pergerakan untuk indeks dolar itu sendiri. Ininya di situ ya. Tapi hati-hati ketika sudah mendekati area order block di time frame 4 jam di area demand, maka bisa menunjukkan potensi penguatan yang cukup signifikan. Itu aja. Jadi kalau kita melihat dengan kita trade di market yang lain ya, baik Euro USD, GBP USD ataupun USD Jepang Yen ya, yang menunjukkan potensi searah. Kalau Euro USD dan GBP USD kan berlawanan dengan indeks dolar ataupun XAU USD. Dan posisinya ini saya batasin area breakout areanya yang menjadikan catatan ya buat teman-teman semua, yaitu di 103.17, oke, sampai dengan 102.87. Dan kalau posisinya itu break ya, contoh impulsi bearish di bawah area open bulls-nya ini seperti ini, maka menurut saya menunjukkan potensi akan terjadi pelemahan indeks dolar sampai market bergerak menuju order block di time frame 4 jam ini. Baru nanti kita cek di sini apakah ada struktur pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini ya. Nah, baru akan menunjukkan potensi penguatan bullish kembali ya. Ya, besar kemungkinan pasti akan menguji sekali lagi high yang terbentuk di posisi hari Senin kemarin, minimal di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, ini yang pertama ya. Jadi diingat area breakout itu yang sangat penting, breakout areanya. Dan selanjutnya kalau ternyata breakoutnya adalah di atas daripada high weekly ya di sini, oke, di 103 poin sekian tadi, nah seperti ini ya, maka dia akan retest dan menunjukkan aktivitas penguatan ya, tentunya pasti akan break dan menuju order block yang ada di time frame 4 jam ini. Nah nanti tinggal cek lagi di area ini karena sudah mendekati trendline atas ya. Nah, tinggal kita lihat apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in setup yang menunjukkan potensi pelemahan terhadap pergerakan indeks dolar. Tentunya akan menguji sekali lagi area key resisten, di situ target penurunannya atau pelemahannya. Maka nanti kita akan melihat seberapa besar dorongan buyernya dan seberapa besar dorongan sellernya. Oke, jadi ini ya gambaran daripada indeks dolar. Dari menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kecenderungannya akan konsolidasi di area breakout ini, sampai kita melihat mana dulu yang akan di breakout. Kalau dia membentuk impulsif bullish close di atas dari level tersebut seperti ini ya, ini contohnya ya, satu saya kasih contoh seperti ini. Oke ya, maka ada potensi kuat akan adanya dorongan bullish. Nah seperti ini ya, contohnya break di atas level tersebut maka menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Ini aja. Dan kebalikannya ya, kalau impulsif bearish ya candlenya warna merah, intinya di situ aja. Nah di sini, oke, close seperti ini maka menunjukkan penurunan. Dan ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar, karena pengaruhnya sangat kuat terhadap Euro USD dan GBP USD ya, ataupun dengan adanya kita melihat kondisi seperti ini ya, tentunya USD Jepang Yen juga menunjukkan potensi yang hampir sama dengan indeks dolar. Oke, sekarang kita lihat untuk Euro USD ya di time frame daily. Ini sangat menarik sekali. Dari posisi ini ya tradingnya sangat sederhana gitu loh. Artinya gini, kita melihat memang di beberapa hari kebelakang, di beberapa minggu kebelakang, market itu membentuk sebuah area base yang memiliki range yang cukup besar gitu loh. Jadi kita bisa gunakan strategi sideways ya di potensi ini. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti analisa daripada Euro USD pasti sudah paham. Bahkan juga sudah saya pernah terapkan di XAU USD ya, dan itu berkali-kali sangat profitable ya, dan posisinya ini terulang di posisi Euro USD. Secara keseluruhan masih sideways, masih membentuk sebuah area base. Jadi kalau trennya, kalau kita berbicara tren, memang posisinya masih bullish ya, masih bullish. Tapi dari posisi ini yang kita trade-nya adalah intraday ya, ataupun scalping dari teman-teman, ya posisinya masih membentuk sebuah area base, rally base ya, harusnya memang rally, tapi ada batas atas yaitu area resisten, area support. Selama posisi tersebut tidak terjadi breakout ya, market hanya bergerak sideways di area resisten, area support. Contohnya seperti apa? Nah ini ya, time frame 4 jam kita cek. Ini polanya, perhatikan. Ketika dia bergerak di resisten dia turun, bergerak support dia naik, sentuh resisten dia turun, sentuh support dia naik.
Naiknya adalah tetap selalu saya katakan range-nya 50% ini menjadikan tolak ukur taking profit ya. Karena range-nya ini kan sangat besar. Untuk dia bergerak dari support to resistance ini membutuhkan waktu beberapa hari gitu loh. Tapi minimal kalau dari support kita buy close di area 50% ini bisa mencapai 1 hari 2 hari, kemungkinan besar bisa terjadi. Dan posisinya saat ini masih berada di area 50% gitu loh, kurang lebihnya kan di sini nih. Nah kalau udah posisi area sini kita nggak perlu untuk melihat sejauh mana ini kira-kira naik nggak ya, karena area 50% adalah area wait and see, area menunggu, dan tidak perlu kita memaksakan untuk buy ataupun sell ya. Jadi sekali lagi, apakah ini bisa buy kemarin? Bisa dong, karena dia kan retest, koreksi turun ya di sini di area 20% ya. Saya kan tulis nih, ini 20% wilayah buy, 80% wilayah sell. Nah, makanya saya tandain seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Kalau untuk mengetahui posisi ini, konfirmasinya apa? Karena kan ini volatilenya sangat tinggi nih. Pukul 12 siang kemarin ya, langsung tiba-tiba impulsif kan, ini time frame 4 jam loh. Masuk kepada area 20% di 1.08774. Langsung aja turunin. Kan selalu saya sudah sampaikan ya, ketika volatilenya tinggi, cek time frame yang lebih kecil. Nah, ini sudah ada konfirmasinya. Nah, tuh, ya kan? Nah, ini adalah konfirmasinya. Yang mana ini? Ada bullish engulfing. Ini adalah konfirmasi yang cukup signifikan. Udah berani buy di sini. Taking profit di mana? Di 50%. Ini kan terjadi kenaikan membentuk sebuah compression. Ya, di area 50%. Udah taking profit. Selesai. Itu aja. Jadi tetap bisa gunakan yaitu area support ataupun area resistan ya, takingnya seperti itu. Oke, jadi secara keseluruhan Euro USD saat ini karena sudah berada di area 50%, saya nggak akan entry dulu, saya tunggu ketika turun di area 20% area support buy ya, naik di atas 80% sell, tapi dengan syarat tentunya cari konfirmasinya, yaitu baik pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern loh. Oke ya, ini ya dari Euro USD. Sekarang kita akan cek di market berikutnya adalah GBP USD di time frame daily. Nah, ini untuk GBP USD ini lanjutan daripada yang saya sampaikan kemarin. Data yang bisa kita dapatkan di time frame daily GBP USD dari pasca pembentukan bullish engulfing, dan saya melihatnya ini memiliki potensi terbentuknya CB1 ya. Nah, tapi sayangnya untuk daily-nya di hari Senin kemarin nggak mampu break di atas daripada open bearish-nya ini 1.27483 dan bahkan membentuk long legs doji, artinya berhenti, artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang untuk hari Senin kemarin ya. Lanjutannya ya hari Selasa ini. Kalau hari Selasa ini candlenya membentuk impulsif bullish dan close di atas daripada open 1.27483, kita bisa gunakan Fibo Musang itu dari area entry untuk kita memiliki target berikutnya, yaitu kenaikan yang lebih signifikan kembali. Itu aja. Tapi selama pembentukan bullish engulfing ini tidak di breakout ya, karena ini adalah dorongan bullishnya itu terbentuk dari candlestick pattern di posisi ini gitu loh. Double pattern ini adalah bullish engulfingnya ya, itu posisinya. Dan kalau kita tandain untuk daily-nya ini menjadikan open bullish dari pergerakan impulsif bullishnya. Jadi kalau beberapa hari ke depan open 1.26118 ya, terjadi breakout, contohnya breakoutnya seperti ini ya, contohnya nih dari kalau satu hari ini contoh dia kuat banget, nah seperti ini. Oke, ya ini sudah terjadi berakhir pergerakan untuk GBP USD terjadi penguatan, dia akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Tapi selama dia masih membentuk sebuah break area CB1 seperti ini ya, menurut saya akan memiliki kecenderungan melanjutkan bullish kembali ya, dan di situ entry yang cukup signifikan yang bisa digunakan untuk kita bisa mendapatkan profit yang cukup besar, karena ini adalah time frame daily. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk time frame daily di GBP USD. Kita cek di time frame 4 jam, kita cari area-area yang menurut kita memiliki potensi yang cukup bagus. Yang pertama, di pergerakan hari Senin kemarin, ingat saya sudah sampaikannya, bisa lihat di sini ya, dia keluar daripada jalurnya ya, menuju area support sampai dengan order block ya. Ini di time frame, oh enggak, dia sampai area support, dan area support dan order block ini masuk kepada zona buy. Dan saya sudah sampaikan di weekly kemarin, cek di posisi ini ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, market akan bergerak naik. Dan alhamdulillah
respon dari posisi ini dan sudah bergerak naik, tentunya menguji area resisten sebelumnya di 1.27279 tidak mampu break, maka market kembali lagi membentuk sebuah area di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semua selamat yang sudah mendapatkan profit ya, khususnya di market GBP USD kemarin, karena marketnya menyentuh area support di wilayah zona buy. Konfirmasinya seperti apa ya? Seperti ini saya hapus dulu areanya. Oke. Ini saya hapus dulu. Konfirmasinya tetap Anda bisa cek aja di 15 menit karena ini kan impulsif yang sangat kuat ya. Nah, kita cek di 15 menitnya. Inilah konfirmasinya, Anda bisa lihat. Nah. Oke. Konfirmasinya adalah ketika dia break di atas daripada konsolidasi. Karena di mana? Ini Anda bisa lihat ya. Selama kan dia membentuk sebuah area penurunan. Ini yang pertama ya. Nah, ini ada bullish engulfing ya kan. Ada bullish engulfing, tapi market ternyata di beberapa menit 15 menit ke depannya ya, ini kan membentuk sebuah area konsolidasi ya. Ini salah satu konfirmasinya. Selama areanya tidak di breakout di sini, karena ini adalah struktur buy ya. Nah, ini terjadi breakoutnya di sini. Nah, impulsif ini. Nah, buy-nya di mana? Di posisi ini ketika breakout ya, buy, dan ini targetnya dia bergerak naik. Taking profitnya ya tentunya menguji level terdekatnya, karena di sini juga area supply ada order block. Sudah maksimal sampai sini karena ini time frame 15 menitnya. Nah, sampai sini targetnya. Nah, udah dapat. Itu aja ya. Itu gambarannya, strateginya ketika kita melihat volatile yang cukup signifikan memasuki area zona buy ataupun zona sell. Teknik strateginya seperti itu. Oke ya. Dan selanjutnya untuk hari ini seperti apa? Yang pertama saya akan sebentar, ini area support tersentuh ya, dan saya zona buy-nya saya akan geser, nggak disupport lagi tentunya. Kenapa? Karena ya cukup untuk sekali aja, dan ini saya gesernya yang masih fresh adalah order block time frame 4 jam. Ini yang menjadikan area acuan saya untuk saya melakukan buy ketika ada konfirmasi, maka di sini saya jadikan zona buy berikutnya. Oke, dan saya akan tandain dulu yang menjadikan batas konsolidasinya, yaitu area ini. Ya, ini areanya. Maka dari sini saya sampaikan ke teman-teman semua, selama area ini tidak terjadi breakout, saya tetap wait and see untuk hari ini ya. Ini adalah konsolidasinya ya, atau oke, area breakout area aja. Nah, di situ sebentar. Nah, selama area kurang lebih ya di kisaran 1.27159 sampai dengan 1.26703 tidak terjadi break impulsif, maka saya akan wait and see ya, baik di time frame 4 jam ataupun di time frame 1 jam. Ya, kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya itu polanya, areanya ya. Jadi selama ini tidak terjadi breakout, maka saya akan menunggu wilayah area ini masih dalam posisi bergerak konsolidasi. Ya, tentunya kalau sudah masuki zona buy di area order block time frame 4 jam, contohnya di sini ya, memasuki area sini, kalau ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ya, saya akan buy tentunya ya, dengan target akan lebih tinggi ya profitnya, atau 50% daripada penurunan ini ya, kurang lebih mendekati area ini. Oke ya, seperti ini ya. Nah, ini gambarannya. Kalau terjadi kenaikan yang cukup signifikan, saya tidak melihat acuan yang cukup bagus ya, minimal mendekati area high weekly ini aja yang saya nanti akan menguji, melihat seberapa besar tekanan sellernya di area ini ya, di posisi ini. Karena di area supply ini ada order block juga kecil di posisi ini ya. Ini saya akan jadikan acuan juga. Ini ada order blocknya. Pantau di area supply di posisi tersebut. Nah, di area situ itu akan menjadikan acuan saya juga untuk saya pantau minimal. Kalau ada konfirmasi peluang bagus, baru saya akan sell. Tapi kalau selama masih bergerak impulsif, bullish, dan bahkan close di atas high weekly, ya tentunya saya tidak akan melakukan entry posisi di area tersebut. Itu adalah zona sell-nya. Ini aja gambarannya saya di market GBP USD untuk hari ini. Semoga informasi ininya bermanfaat ya. Dan saya akan melanjutkan di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen,
Ini masih sangat kuat banget bullishnya. Bahkan kemarin hampir terjadi breakout di atas daripada open bearish di kisaran 144.73, memasuki area golden level ya saat ini. Dan tentunya ini impulsifnya sangat signifikan ya. Menurut saya dorongannya bullishnya sangat kuat, dan saya masih melihatnya untuk USD Jepang Yen meskipun ada konfirmasi bearish engulfing, hati-hati. Hari ini kalau terjadi impulsif bullish dan close di atas daripada 144.73, oke, close break di atas level tersebut untuk candle daily, maka saya katakan market akan bergerak menuju order block di time frame daily-nya atau menuju area 145.61. Ini gambaran saya. Jadi hati-hati untuk yang trade di market USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, ini adalah area pola yang terjadi penolakan ya ya kurang lebih mendekati area support. Di posisi kemarin dia naik, ada bullish engulfing ya. Jadi perubahan candle strukturnya dari bodinya merah, di sini baru ada pembentukan impulsifnya memakan daripada candle warna merah, ada bullish engulfing ini menunjukkan kenaikannya. Berhenti di area ini karena di sini adalah area supply. Dia langsung menunjukkan penurunan masuk kepada zona buy. Ini ada lagi nih, dapat ya order block time frame 1 jam. Kita cek ya langsung ya. Nih. Ya kan ekornya masuk kepada area order block. Nih Anda bisa lihat dia kan dia naik nih. Ini area yang saya sampaikan kemarin dari pagi, dia naik ya kan sampai area sini. Nah, baru dia turun ya di sini. Pembentukan konfirmasi candlestick pattern, bisa turunkan time frame 15 menit contohnya. Karena di situ kan pergerakannya sangat signifikan ya. Itu 15 menit masih cukup kuat ya, dorongan volatilenya sangat besar, baru konfirmasinya di sini nih. Tapi kalau Anda turunkan lagi karena tidak mendapatkan area yang bagus, nah ini sudah terlihat ya, perlawanan buyer sudah ada sampai dia membentuk sebuah pola area ini ya, area sebentar di posisi ini posisinya yang terjadi breakout. Nah itu ya, itu posisinya ada area dominan break terjadi di wilayah tersebut. Maka dari situ market bergerak sangat bullish ketika breakout ya di atas daripada ini targetnya. Itu posisinya ya, cara membacanya. Oke, sekarang kita akan cek time frame 1 jam. Sekarang untuk skenario nya seperti apa? Jadi ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Oke ya, ini saya hapus dulu posisinya. Ya, area buy sudah digunakan ya, sudah kena posisinya di sini. Jadi ini tidak kita gunakan lagi. Ini order block time frame 1 jam sudah direspon di area tersebut. Kita akan geser. Ya. Oke. Selanjutnya untuk hari ini kita lihat dulu. Ya. Untuk posisi hari ini saya masih dalam kecenderungan wait and see ya. Saya masih dalam kecenderungan wait and see karena memang dorongan bullishnya sangat kuat, tapi selama area, kalau kita lihat di time frame 1 jam itu, ini ada area yang ya, saya menggambarkan di area sini aja ya. Saya tarik sampai posisi ini. Ini menurut saya area resisten yang berkali-kali terjadi rejection. Hati-hati ya, 1 2 3 4 dia turun, 1 2 lagi ya dia turun, dan ini posisinya masih dalam area di sini. Jadi kalau kita mau melihat potensi ini betul-betul bullish banget gitu ya, artinya sangat kuat dorongan bullishnya, ya dia harus breakout dulu di area resisten, baru kita punya gambaran untuk kita bisa area buy itu. Tapi masih selama areanya bergerak seperti ini ya, hal yang paling terdekat yang menurut saya memiliki potensi bagus ya, zona buy di bawah ini yang harus dia ambil dulu gitu ya. Ini jadi untuk market USD Jepang Yen saya lewati dulu, dalam arti saya pantau dulu, wait and see dulu, karena saya mengharapkan polanya itu seperti ini yang saya harapkan. Oke ya, dia breakout seperti ini ya, dia breakout baru dia akan turun kembali lagi, minimal mendekati ini atau sampai turun sampai sini boleh. Pokoknya dia turun aja. Nah, nanti baru konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar. Nah, break seperti ini ya. Jadi kalau mau sell pun ya mendekati targetnya aja di area tersebut.
Itu setelah ada posisi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, boleh sell di area tersebut. Ini sih polanya, jadi yang saya harapkan seperti ini. Tapi ya kita lihat nanti, karena kita tidak tahu nanti sesi Asia sampai sesi Eropa apakah masih konsolidasi selama market hanya bergerak di wilayah area yang sudah kita gambarkan ini, ya tidak akan menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan gitu. Ya, ini polanya, areanya sebenarnya besar konsolidasinya di sini nih, yaitu area ini sampai di sini nih. Nah, ini. Karena area ini tidak mampu di break ya sampai dengan posisi saat ini. Nah, ini areanya ini tidak mampu di break. Ini area breakoutnya sebentar. Nah, itu. Ya, di situ. Jadi masih bergerak di area kisaran ya 144.89 sampai dengan 144.19. Oke? Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Setelah jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya mereka teman-teman semua juga bisa mendapatkan informasi atau manfaat yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.